Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ikhlasil Amal dengan NIM 1930106020. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul orang Minangkabau. Kita pasti tidak asing ketika mendengar suku Minang atau suku Padang. Mungkin akan terpikir pertama kali adalah rumah makan Padang. Karena memang suku Minang terkenal dengan makanan yang memiliki banyak cita rasa. Salah satunya adalah rendang. Suku Minang adalah suku yang mendominasi penduduk di Sumatera Barat. Jika suku Batak banyak mendiami daerah pedalaman Sumatera, maka suku Minang adalah suku yang banyak mendiami pesisir Pulau Sumatera. Menurut isi buku kecil sejarah situs-situs budaya Minangkabau di Jorong Batur, umumnya sejarah Minangkabau hanya dapat diketahui dari Tambo. Tambo sendiri merupakan hikayat ataupun cerita yang menjelaskan asal-usul nenek moyang orang Minangkabau hingga tersusunnya berbagai peraturan yang tersusun saat ini. Namun, begitu muncul sebuah penilaian bahwa hanya sekitar 2% isi cerita dalam Tambo yang adalah fakta sejarah. Hal ini disebabkan karena isi Tambo dipenuhi interpretasi umum ataupun pribadi. Jenis Tambo sangatlah variatif. Di antaranya adalah Tambo tulisan, Tambo lisan, Tambo asli, Tambo saduran, dan Tambo terjemahan. Sementara itu Tambo yang tersebar di Sumatera dinamakan dengan Tambo layang. Tambo layang telah berumur sekitar 200 tahunan. Tambo jenis ini berisi tentang tulisan Arab Melayu, meskipun adanya ketidakadaan sejarah Minangkabau yang tidak pasti, masyarakat Minangkabau percaya bahwa asal-usul nenek moyang mereka berasal dari puncak Gunung Merapi di Sumatera Barat. Dari Tambo yang diterima secara turun-menurun, menceritakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Walaupun Tambo tersebut tidak tersusun secara sistematis dan lebih kepada legenda dibandingkan fakta, serta cenderung kepada sebuah karya sastra yang sudah menjadi milik masyarakat banyak. Namun, kisah Tambo ini sedikit banyaknya dapat dibandingkan dengan salah satu Salatin yang juga menceritakan bagaimana masyarakat Minangkabau mengutus wakilnya untuk meminta Sang Purba, yaitu salah seorang keturunan Iskandar Zulkarnain, untuk menjadi raja mereka. Masyarakat Minang merupakan bagian dari masyarakat bagian Deutero Melayu atau Melayu Muda yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera sekitar 2000 sampai 2500 tahun yang lalu. Beberapa kawasan dari ini kemudian membentuk semacam konfederasi yang dikenal dengan nama Luha, yang selanjutnya disebut juga dengan nama Luha Nantigo, yang terdiri dari Luha 50 Koto, Luha Agam, dan Luha Tanah Datar. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan Luha tersebut menjadi daerah teritorial pemerintahan yang disebut Afdeling, dikepalai oleh residen yang oleh masyarakat Minangkabau disebut dengan nama tuan rumah. Sementara seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk, masyarakat Minang menyebar ke kawasan daerah yang lain, serta membentuk beberapa kawasan tertentu menjadi kawasan rantau. Konsep rantau bagi masyarakat Minang merupakan suatu kawasan yang menjadi pintu masuk ke alam Minangkabau. Rantau juga berfungsi sebagai tempat mencari kehidupan atau kawasan perdagangan. Rantau di Minangkabau dikenal dengan Rantau Nanduo. Terbagi atas rantau di Hiliyah atau rantau pesisir timur dan rantau di Mudia atau rantau kawasan pesisir barat. Pada awalnya, penyebutan orang Minang belum dibedakan dengan orang Melayu. Namun sejak abad ke-19, penyebutan Minang dan Melayu mulai dibedakan, melihat budaya matrilineal yang tetap bertahan dibandingkan patrilineal.
yang dianut oleh masyarakat Melayu pada umumnya. Kemudian pengelompokan ini terus berlangsung demi kepentingan sensus penduduk maupun politik. Selain dari Tambo, suku Minang tersebut, beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari bangsa Austronesia. Bangsa Austronesia dulu bermukim di daerah Yunani, Cina Selatan. Mereka datang ke Nusantara ini dalam dua gelombang. Gelombang pertama datang pada zaman Neolitikum, yaitu zaman batu baru sekitar 2000 sebelum Masehi. Gelombang pertama ini oleh para ahli disebut bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua. Dari bangsa Melayu Tua ini berkembang menjadi suku Batak, Toraja, Dayak, Nias, Mentawai, dan lain sebagainya. Gelombang kedua datang pada tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Mereka yang datang pada gelombang kedua ini disebut Deutero Melayu atau Melayu Muda. Dari bangsa Melayu Muda ini berkembang menjadi suku Minangkabau, Jawa, Makassar, Bugis, dan lain sebagainya. Ada pula yang berpendapat bahwa suku Minang berasal dari India bagian selatan. Berikut ini adalah opini tentang suku Minang berasal dari India bagian selatan, berdasarkan fakta-fakta antropologi. Yang pertama, bahwa kalau kita cermat memperhatikan orang Minang itu sangat beragam ciri fisiknya, namun secara umum rata-rata bercirikan Asia Selatan, yaitu orang pesisiran Pariaman, Padang, Pasaman Barat, Ranah Pasisya. Bercirikan Asia Timur yaitu orang Hak Nantigo, Pasaman, Solo, Alam Surambi, Sungai Pagu, Kurinci. Dan bercirikan Asia Tenggara atau Melayu yaitu orang Rantau Timur, Riau, Sawalunto, dan Sijunjung. Kalau kita pernah berkunjung ke Sri Lanka, Tamil Nadu, Madras, dan wilayah Banggala, kita akan merasa mudah bersua dengan wajah-wajah yang akrab dengan saudara kita di wilayah Pariaman ataupun Padang. Kalau kita sering bertandang ke Filipina ataupun Thailand, mungkin pula kita akan menyangka bertemu salah satu kenalan kita yang berasal dari Bukit Tinggi. Begitu pula jika kita pernah berkunjung ke Semenanjung ataupun Sarawak. Yang kedua, pada masa penjajahan Kerajaan Pagaruyung, Hindu rata-rata prasasti ditulis dalam dua bahasa, yaitu aksara Palawa berbahasa Sangskerta, bahasa resmi Kerajaan Singosari atau Majapahit, dan satunya lagi aksara India bagian selatan yang sering ditemui dalam prasasti-prasasti terkait penyebaran agama Buddha. Adakah perlu dibuat prasasti dalam suatu bahasa yaitu bahasa India Selatan jika tidak ada pembacanya? Yang ketiga, sebagaimana kita ketahui, gelar-gelar nenek moyang itu seperti Maharaja Diraja, Cati Bilang Pandai, Harimau Campa, dan lain-lainnya sangat beraroma daerah asalnya yaitu India Selatan, Siam, dan Tiongkok. Yang keempat, layak juga kita ketahui, ekspedisi penaklukan kerajaan Makedonia di dunia timur berakhir dengan keputusan tidak bulat pada tahun 327 sebelum Masehi di tepian sungai Pipasin atau Sungai Indus. Sungai ini sekarang berada di dekat perbatasan Pakistan-India. Tentara Makedonia yang dalam perjalanannya berubah menjadi laskar multirasial, tidak semuanya ikut perintah Iskandar Zulkarnain untuk menghentikan ekspedisi penaklukan ke timur. Beberapa faksi dengan tetap membawa panji-panji kehormatan Iskandar Zulkarnain meneruskan perjalanan menyusuri pesisir pantai Malaba, India, sampai India Selatan dan Sri Lanka, bahkan ada pula yang menyeberangi laut ke selatan sehingga sampai ke Sumatera, seperti wilayah pantai barat dan Aceh. Yang kelima, masa permulaan abad Masehi sampai beberapa abad kemudian,
Di India Selatan berkuasa Kerajaan Chola Mandala yang pengaruhnya sampai ke Sri Lanka, Siam atau Thailand, Myanmar, dan tentu saja Sumatera. Pada saat bersamaan, kerajaan-kerajaan besar di Nusantara seperti Sriwijaya baru saja tumbuh. Imigran India Selatan banyak yang menyebar sampai Sumatera, terutama Aceh dan Pantai Barat. Pantai Barat sendiri adalah wilayah internasional yang ramai pada masa itu. Yang keenam, kalau dikait-kaitkan antara fakta sejarah kerajaan Pagaruyung Hindu, yaitu pada masa Aditya Warman yang dikenal sebagai Dang Tuangku, dan dengan tokoh-tokoh dalam Tambo, dengan asumsi Tambo benar, maka selisih waktu antara Aditya Warman dan para nini yang turun dari Gunung Merapi tidak akan lebih dari 1000 tahun, sehingga dengan asumsi itu bisa diramal tahun turunnya nini itu sekitar tahun 300 sampai 400 Masehi. Yang ketujuh, suku Caniago. Ada yang mengatakan berasal dari kata Cino Niago atau orang Cino yang pandai berniaga, sedangkan suku Bodhi tentu sangat erat dengan kata Bodhi atau Bodhisatwa yang lekat dengan ajaran Buddha dari India. Yang ke-8, tahun 1550-an, berdasarkan buku Plakat Panjang, seorang utusan Portugis yang berpetualangan ke pedalaman Minangkabau kaget melihat kemajuan pertanian dan tata kelola sistem pertanian di daerah pedalaman Sumatera yang menurutnya sangat maju, mirip dengan yang dilakukan orang-orang peradaban tinggi. Yang ke-9, di Pariaman, sampai saat ini masih berlaku adat uang jemputan yang ternyata ditemukan pula di beberapa negara bagian India. Yang ke-10, di daerah Kerala, Tamil Nadu, India, ditemukan komunitas yang menganut matrilineal sekaligus mengaku keturunan Iskandar Zulkarnain juga. Itulah beberapa pendapat tentang asal-usul suku orang Minang yang dapat kita jadikan referensi. Adapun penamaan suku Minang yang dipakai pada desa ini berawal dari adanya isu yang beredar bahwa kerajaan Pagaruyung akan diserang oleh kerajaan Majapahit dari Jawa. Agar tidak jadi pertumpahan darah, maka diusulkan untuk melakukan adu kerbau. Peristiwa adu kerbau inilah akhirnya dimenangkan oleh kerbau kerajaan Pagaruyung. Kemenangan tersebut memunculkan kata Minang yang artinya menang kerbau. Sehingga selanjutnya kedua kata tersebut dijadikan nama desa Minangkabau. Hal ini dilakukan sebagai pengingat dari kemenangan peristiwa adu kerbau antara kerajaan Pagaruyung dan kerajaan Majapahit. Masyarakat Minangkabau mendirikan rangking atau rumah loteng yang atapnya mengikuti bentuk tanduk kerbau. Itulah sekelumit kisah tentang asal-usul orang Minangkabau. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.